Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik kembali, yaitu bagaimana caranya untuk mengecek formasi jabatan CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Oke para pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai habis. Oke para pemirsa, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik kembali, yaitu bagaimana caranya untuk mengecek formasi jabatan di CPNS dan P3K tahun 2023. Oke, langsung saja kita buka browsernya. Kalau bisa browsernya menggunakan Chrome dan Mozilla. Sekarang saya buka browsernya. Nah, di sini kita ketikkan ss. Nah, ini sscasn.bkn.go.id. Kita klik. Nah, di sini website dari CASN-nya sudah mengalami pembaruan ya para pemirsa, seperti ini tampilannya dan tidak seperti dulu lagi. Ini sudah terbaru. Saya akan coba pakai desktop aja biar kelihatan semua situs desktop. Oke. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ya, selamat datang di portal ASN Karir. Ini ada di sini sebelah kanan ada menu apa nih? Ada home, alur, FAQ, helpdesk, dasar hukum, UNU dokumen, dan SSCASN. Nah, di sini kalau misalnya itu langsung buat akun. Kalau udah selesai buat akun bisa langsung masuk. Nah, di sini yang saya bahas cuma cara mengecek formasi jabatannya. Nah, di sini kan udah langsung kelihatan nih, ada 4 kolom yang harus diisi, atau tidak semuanya harus diisi juga bisa. Nah, di sini misalnya saya ingin mengecek formasi pertama dulu ya, formasi jabatan untuk CPNS berarti di semuanya lah. Saya akan coba yang CPNS dulu ya. Di sini saya akan pilih. Sebentar. Nah, pilih yang S1. Lalu di sini cari programnya, pakai kata kunci aja kalau bisa sih. Infor. Nah, di sini tinggal kalian scroll, cari sesuai yang apa namanya. Nah, kita cari dulu sebentar. Nah, ada nih S1 S1 Teknik Informatika. Nah, terus instansinya yang kalau bisa sih terserah sih, mau dicari terserah, tapi lebih baik gak usah, langsung ke sini aja, ke semua jenis. Nah, kalian mau cari apa? CPNS, formasi CPNS, P3K guru, P3K teknis, atau P3K tenaga kesehatan. Misalnya saya mau cobain CPNS dulu ya. Nah, di sini tinggal kalian klik cari. Ini posisinya formasinya masih belum 100% terupdate semua ya para pemirsa. Ini ada tulisannya presentasi formasi 93,65%, belum 100%. Saya mengerti, dan ini dia sudah keluar. Nah, ini formasi CPNS dari seluruh Indonesia para pemirsa. Di sini ada jabatannya, instansi, unit kerja, jenis pengadaan, khusus disabilitas atau tidak, penghasilannya, dan jumlah kebutuhannya. Nah, tuh di bawah sini ya. Nah, kalau misalnya pengen dikhususkan lagi, misalnya saya tinggal di Cirebon nih, tinggal di sini di search ini nih, kotak search ini, kalian ketikkan saja kotanya Cirebon dan enter. Oh, ternyata di CPNS untuk di Cirebon tidak ada para pemirsa. Berarti kita balikan lagi. Jadi untuk di
kayak di daerah kayaknya nggak ada, soalnya ini kayak kebanyakannya dari pusat semua ya para pemirsa yang buka CPNS-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini juga kalian harus pintar-pintar memilih ya para pemirsa. Di sini di jenis pengadanya ada CPNS umum, ada CPNS lulusan terbaik, sama CPNS. Oh, ini cuma ada 2 itu aja. Sama ini satu lagi kalau nggak salah ada, oh nggak ada benar-benar umum sama yang lulusan terbaik aja udah. Nah, sekarang saya mau ngecek untuk P3K-nya. Di sini tinggal kalian ganti saja. Misalnya saya ingin P3K teknis, lalu kalian search cari. Oke, saya mengerti dan muncul. Nah, ini P3K dari seluruh Indonesia ya para pemirsa tuh. Sampai jumlahnya 439, ini masih belum update semuanya. Nah, di sini kan yang harus kalian perhatikan di sini di jenis pengadanya ada P3 teknis khusus, ada P3K teknis umum. Nah, ya cuma ada 2 ini ada. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan atau harus lebih jeli lagi. Di sini ada P3K yang di jenis pengadanya ada P3K teknis khusus dan P3K teknis umum. Ini kalau yang setahu saya, kalau misalnya P3K teknis khusus, nah berarti dikhususkan untuk pegawai honorer yang ada di instansi tersebut. Sedangkan kalau P3K teknis umum, biasanya ini untuk semua, untuk pelamar umum. Kalau setahu saya sih seperti itu ya. Mungkin bisa kasih komentar nanti di kolom komentar kalau saya salah. Setahu saya sih seperti itu. Terus yang harus kalian perhatikan lagi yaitu persyaratannya. Nah, misalnya juga tadi kan saya mau nyoba yang di daerah saya. Nah, kalau di P3K kayaknya ada nih, bisa misalnya Cirebon, biar lebih spesifik lagi, biar lebih gampang nyari-nyarinya. Enter. Nah, ternyata ada tuh kan Cirebon. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan lagi yaitu seperti persyaratannya. Kita buka dulu di sini yang misalnya ini. Tuh, di sini ahli pertama pengendali dampak lingkungan, instansi pemerintah Kota Cirebon, unit Wali Kota Cirebon, Sekda dan DLH. Kualifikasi pendidikannya juga kalian harus perhatikan dan dicek ada apa tidak kualifikasi pendidikan kalian. Uraian tugasnya bla dan kalian spesifiknya bla. Ini persyaratan administrasi yang paling penting sih. Di sini paling pertama surat keterangan aktif bekerja pada saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar, yang ditandai pemimpin bekerja paling sedikit 2 tahun dan secara terus-menerus. Yang dimaksudkan adalah bukan kita yang harus bekerja di instansi tersebut, tapi seperti surat keterangan loh, pengalaman kalau kita pernah ada di posisi jabatan tersebut. Kayak misalkan peranata komuter. Nah, saya kan peranata komuter nih, dan saya sudah honorer di rumah sakit di posisi yang jabatan yang peranata komuter itu selama 3 tahun. Nah, itu pengalaman saya. Jadi bukan harus kita bekerja di instansi yang kita lamar ini, bukan seperti itu. Ini yang harus kalian perhatikan, persyaratan administrasinya jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Terus juga kayak surat-surat ijazah segala macam harus bener-bener skenanya harus jelas ya, bisa jangan sampai nanti gagal di bagian administrasinya. Jadi mungkin seperti itu aja untuk cara pengecekan formasi jabatan CPNS dan P3K. Semoga informasi dan cara tips ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Dan saya yakin tidak semua orang tahu caranya. Jadi saya membuat video ini agar kalian bisa mengetahui cara untuk mengecek formasi jabatan CPNS dan P3K. Oke para pemirsa, sekian dulu tips dan trik dari saya ini. Sampai berjumpa lagi di tips dan trik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.